kelas 2 di 3 ITA PENS 2018 akan menjelaskan tentang review database 1, teori day 1. Anggota kelompok kami terdiri dari Etasa, Mariam, dan Enrijal. Untuk dosen pembimbingnya ada Bapak Rengga Asmara. Di sini pembahasannya ada pendahuluan, IR model, model relasional, structure, query language, dan normalisasi. Pertama, pendahuluan. Di sini ada pengertian dari basis data. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Sebagai contohnya, misalnya basis data dari sebuah universitas. Jadi di situ itu ada entity dan relasi. Relasi adalah hubungan, entity itu kayak mahasiswa, dosen, gitu-gitu. Kemudian, manajemen sistem basis data atau DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Jadi, DBMS itu adalah aplikasinya. Kemudian ada IR model. IR model itu digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data, dan IR model juga menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Nah, di sini ini ada gambar dari entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyatanya yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya. Entity digambarkan dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yaitu kumpulan entity yang sejenis. Jadi untuk yang tandanya bulat itu adalah sebuah entity. Untuk yang ini, untuk yang gambarnya kotak itu adalah sebuah entity, employees. Untuk yang bulat-bulat ini adalah atributnya. Relasi dan himpunan relasi. Jadi, relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Jadi, relasi ini yang menghubungkan antara dua atau lebih entity. Misalnya ini work-in ini yang menghubungkan antara employees dan departemen. Dan di dalam employees dan departemen terdapat atribut. Himpunan relasi yaitu himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Kemudian ada fitur tambahannya, yaitu ada key constraint. Jadi key constraint itu yang ada garis bawahnya, atau ya bisa disebut dengan primary key. Jadi itu yang merupakan identitas yang sangat berbeda dari yang lain. Kemudian ada batasan partisipasi, seperti yang garis-garis ini. Dan kemudian ada entity lemah atau weak entity. Jadi weak entity ini yang dependent ini. Kemudian selanjutnya ada hierarki kelas. Jika kita deklarasikan A is B, setiap entity A juga termasuk entity B. Jadi untuk semua entity A itu termasuk ke entity B. Kemudian ada agregasi. Agregasi itu digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Gambarnya seperti ini, contoh agregasi. Dan di sini terdapat monitors. Monitors itu merupakan sebuah relasi yang distrik dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship dimonitor oleh seorang pegawai. Selanjutnya ada model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel atau semua barisnya bersifat distrik atau unik. Instance yaitu tabel dengan baris dan kolom, sedangkan skema itu menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolomnya. Ini adalah contoh instance dari relasi student. Yang pertama yaitu batasan integritas. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data.
intens dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integrasi yang telah dispesifikasi. Digunakan juga untuk menghindari kesalahan pada saat entry data. Di sini adalah macam-macam integritas. Jadi ada primary key, terus ada foreign key, sama ada referential integrity. Primary key ini berarti kayak kunci primernya atau yang dia paling berbeda, sedangkan foreign key itu himpunan file dalam suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Jadi dia tuh punya relasi lagi di entity yang lain. Kemudian ada structure query language. SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar SQL yaitu ada select, from, where. Untuk select berarti kita akan memilih apa saja, from dari tabel apa, dan where. Where itu qualification-nya. Kemudian untuk operasinya yaitu ada count untuk menghitung bilangan cacah, sum untuk menghitung jumlah, AVG average untuk rata-rata, mix untuk mencari nilai yang besar, dan min untuk mencari nilai yang kecil. SQL itu juga menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Juga operasi yang lain yaitu in untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan, any dan all untuk membandingkan suatu nilai dengan elemen pada suatu set, exist untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau isi. Kemudian fitur yang lain yaitu nested query, yang artinya query yang memiliki query lain di dalamnya. Jadi dalam query ada query lagi yang disebut dengan subquery. Nah, kadang-kadang itu operasi agregat itu diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan menambahkan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Kemudian yang terakhir yaitu ada normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Jadi agar database itu bisa terpakai, harus dilakukan normalisasi untuk proses yang terakhir. Jadi pertama itu bentuk normalisasi ada 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Ini sebelum dinormalisasi, dan untuk setelah normalisasi itu ini hasilnya. Kemudian yang kedua ada 2NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Ini adalah sebelum normalisasi bentuk kedua. Terus kemudian yang ini itu yang sudah dalam bentuk normal kedua. Ini hasilnya. Kemudian bentuk normal ketiga yaitu 3NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Ini adalah tabel sebelum bentuk normal ketiga dan ini sesudah bentuk normal ketiga. Dan yang terakhir adalah hasilnya. Ini kita akan mengerjakan latihan soal. Untuk yang pertama yaitu gambarlah sebuah diagram IR atau diagram IR yang mengungkapkan informasi berikut. Perusahaan rekaman Noton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Persyaratannya yaitu tiap musisi yang melakukan rekaman di Noton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam sebagai macam lagu Noton mempunyai nama, contoh, gitar, synthesizer, flat, dan kunci musik, contohnya C, B flat, E flat. Kemudian
Tiap album yang dicatat di Naughton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, dan format seperti contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Naughton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, dan tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Dan kemudian yang terakhir, tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Nah, ini adalah gambar ear diagramnya. Untuk di sini untuk entitinya itu ada musik, instrumen, lagu, dan album. Untuk relasinya yaitu menyanyikan, menggunakan, dan memiliki. Kemudian dalam setiap entity ini memiliki beberapa atribut. Seperti musisi memiliki atribut alamat, telepon, SSN, dan nama. Coba kita lihat di soalnya. Musisi. Nih, musisi itu memiliki SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita lihat di instrumen. Instrumen itu memiliki kunci, nama, dan ID instrumen. Kita lihat di instrumen itu memiliki kunci, nama, dan ID-nya. Kemudian untuk lagu dan album, lagu itu ada pengarang, judul, dan ID lagu. Kita cek. Ya, lagu ini dia memiliki judul, pengarang lagu, dan harus ada ID-nya. Kemudian untuk album, format, judul, tanggal, dan ID. Album di sini ada format, tanggal, judul. Nah, kemudian untuk antar entitinya dia memiliki sebuah relasi. Untuk yang lagu dan musisi yaitu many to many. Lagu dan musisi. Nih, tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Jadi di sini tuh lagu bisa dinyanyikan oleh banyak musisi, dan musisi juga bisa membawakan banyak lagu gitu. Kemudian di sini ada menggunakan, yaitu banyak musisi itu bisa menggunakan banyak instrumen. Untuk yang album, di sini ada persyaratannya bahwa tiap album mempunyai beberapa lagu, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Jadi untuk antara album dan lagu, satu album itu memiliki banyak lagu, tapi banyak lagu itu hanya dimiliki oleh satu album gitu. Untuk yang ada garis bawahnya ini merupakan primary key-nya. Seperti musisi yaitu SSN, untuk lagu yaitu ID lagu, album yaitu ID album, dan instrumen yaitu ID instrumen. Selanjutnya nomor 2, perhatikan skema relasional berikut. IMP yaitu ada integer, ada EID integer, ename itu string, age itu integer, dan salary itu real. Ada work, EID itu integer, DID itu integer, dan peak time itu integer. Untuk yang debt, DID itu integer, dname itu string, budget itu real, dan managerial itu integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi debt. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada debt. Jadi foreign key itu ada pada relasi debt yaitu DID dan EID. Pilihan jika baris debt itu dihapus, menghapus semua baris entity work,
yang menunjukkan baris dep yang dihapus. Tidak mengizinkan penghapusan baris dep jika baris entity work menunjukkan ke baris dep. Mengatur kolom DID ke DID dari beberapa dep default untuk setiap baris entitas work yang menunjukkan ke baris dep yang dihapus. Untuk setiap baris entity work yang menunjuk ke baris dep, atur kolom DID ke 0. Kemudian untuk soal yang nomor 3, untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi dep pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Ini adalah contoh codingannya. Ini adalah jawabannya. Ini adalah code-nya. Di sini kita memilih EID, E6 dan di manager ID. Kita ambil dari tabel EMP atau employee, join work, dan join dep. Kemudian soal yang keempat, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di bidang IT. Berarti di sini kita memilih e.eid, e.ename. Kita ambil dari tabel EMP, join work, on, w.eid sama dengan e.eid, join dep di on di did sama dengan w.did, di mana di d.name sama dengan IT. Berarti kita bisa mencari yang departemennya IT. Untuk selanjutnya yang nomor 5, yaitu untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih tua, yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di departemen IT. Sama seperti yang nomor 4, where, di mana, yaitu di d.name sama dengan IT. Berarti kita nyari yang departemennya IT, having a.age lebih dari average age. Jadi di sini adalah keterangan untuk mencari orang atau karyawan yang dia itu memiliki usia yang lebih dari orang rata-rata yang bekerja di departemen IT ini. Kemudian soal yang terakhir, yaitu lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Jadi setelah dinormalisasi, tabel 1 ini ada kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan ID dosen. Dan untuk tabel 2 ada ID dosen, nama dosen, dan tabel 3 yaitu kode kuliah, waktu, dan ruang. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.